kabar teman-teman? Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam sehat hari ini ya. Oke, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat VPN server sendiri ya, atau Virtual Private Network sendiri. Nah, untuk membuat VPN itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, salah satunya itu kita bisa pakai server yang ada di jaringan kita sendiri. Misalnya kita pakai Raspberry Pi atau pakai PC atau pakai STB. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan VPS ya. Jadi nanti VPN software VPN-nya ini akan kita install di VPS ya. Jadi saya akan tunjukkan cara yang kedua nih ya, pakai VPS. Nah, softwarenya kita pakai WireGuard ya untuk software VPN-nya. Nanti WireGuard ini akan kita install di VPS ya. Nah, untuk VPS-nya itu saya pakai Ragnerd ya teman-teman ya, ragnerd.com. Nah, di sini kalian bisa pilih beberapa jenis VPS ya. Saya pakai yang KVM VPS yang basisnya Linux ya. Ya, pakai KVM VPS. Nah, di sini harganya itu ada yang $22 per tahun. Jadi setiap bulannya itu paling ya kalian bayar $1 ya. Ini cukup terjangkau untuk harga 1 tahun ya. Nah, teman-temannya, untuk cara ordernya gampang, tinggal di klik order, continue. Nah, untuk pembayarannya ini pembayarannya kita bisa pakai PayPal, kredit card, kripto ya. Ya, jadi teman-temannya seperti ini. Jadi pembayarannya bisa pakai PayPal dan kripto ya. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard VPS saya. Nah, ini saya pakai Ubuntu ya. Space-nya 25 GB, terus swap-nya 2 GB ya. Nah, ini IP VPS saya ya. Sudah masuk dashboardnya. Di sini ada dari Ragnerd. Nah, sekarang kita masuk, saya akan pakai putih untuk meremote VPS saya ini ya, VPS-nya. Kita masuk, terus kita login ya. Seperti biasa caranya, nanti passwordnya root, usernya login usernya root, dan passwordnya yang saya sudah dapatkan dari Ragnerd ya, dari ragnerd.com ya teman-teman ya. Oke, nah sini kita udah login. Nah, langkah pertama kita kasih perintah apt-get update ya, seperti biasa kita update dulu VPS-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk Ragnerd ini harganya ya lumayan murah ya, jadi cukup untuk bagi kalian mau mencoba VPS ya, mencoba server, belajar menggunakan VPS, kalian bisa gunakan ini ya. Harganya nggak terlalu mahal, jadi cocok untuk yang mau buat belajar atau otak-atik Linux ya di sini. Nah, sekarang kita akan upgrade ya, apt-get update dan upgrade ya. Ini tadi sudah kita update, sekarang kita upgrade ya, apt-get upgrade ya, seperti ini. Nah, nanti setelah ini langkahnya kita install WireGuard di VPS ini ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita copy perintahnya nih ya, untuk install WireGuard, wget http get io WireGuard ini ya, kita paste di sini untuk instalasi WireGuard di VPS kita ya teman-teman. Jadi VPS itu sangat berguna untuk kalian untuk ingin meningkatkan security koneksi jaringan internet kalian ya. Misalnya kalian nah, sekarang ini kita masukkan ini ya, portnya ya, 51820 ya. Kita enter. Ya, kalian tentunya udah tahu ya apa guna dari VPN ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa untuk bypass ya. Terus kita kasih nama Android kliennya, kita Android 1 ya. Terus kita DNS saya pilih yang 4 yaitu OpenDNS ya. Nah, nanti ini usernya ini akan saya konekkan ke HP Android saya ya. Oke. Ini DNS servernya ini saya pilih yang 4 yaitu OpenDNS. Kita klik continue ya. Jadi nanti saya tunjukkan untuk koneksinya menghubungkan HP Android kita ini ke VPS dan PC ya. PC kita konek ke VPS ya. VPN ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini QR code. Nah, QR code ini nanti kita scan di HP kita nanti untuk mengoneksikannya ke HP ya. Nah, sekarang kita buka HP Android saya, terus kalian buka Play Store, terus kalian cari yang WireGuard ya, WireGuard, terus kalian klik install ya. Nah, ini sudah saya install WireGuard-nya, terus kita klik tanda plus ini, terus scan from QR code ya. Nah, ini QR code udah kita scan, nanti akan kita kasih nama ya, Android 1 ya.
Ya, caranya sangat simpel ya untuk membuat server VPN kita sendiri ya, atau Virtual Private Network ya. Ini tinggal kita jalankan WireGuard-nya. Nah, dapat lihat di sini IP-nya udah berubah ya. Untuk DNS servernya itu sudah menggunakan DNS server dari OpenDNS, dan IP-nya dapat kalian itu IP dari VPS server yang kita tempat install WireGuard ya teman-teman ya. Dapat lihat di sini IP-nya sudah berubah ya. Udah berubah, itu 107.173 ini ya. Nah, ini sudah terkoneksi ke VPN server yang kita buat, yang kita install dari VPS, yang kita install di VPS ya, VPS server kita. Oke, nah sekarang kita tes, kita untuk akses detik ya, detik.com. Kalian lihat di atas ini udah ada gambar kunci ya, atau gambar gembok kunci ya. Itu tandanya HP kita ini udah terkoneksi ke VPN network ya. Ya, coba kita buka wire.net ya, di sini. Di wire.net ini kita lihat apakah IP-nya sudah berubah. Ini dapat lihat ya, IP-nya sudah menjadi IP Amerika ya. 107.173.147.147.169 ya, coba lihat di sini. Ya, ini udah terkoneksi ke VPN ya, koneksi VPN kita sendiri ya. Nah, untuk membuat VPN server itu ada beberapa cara ya. Kita bisa gunakan server kita sendiri dari jaringan LAN kita sendiri. Misalnya kita bisa menggunakan hardware-nya Raspberry Pi atau PC, atau menggunakan STB ya. Nah, nanti di video selanjutnya kalau kalian tertarik, nanti akan saya buatkan video tentang cara buatnya untuk menggunakan hardware kita sendiri ya. Misalnya pakai Raspberry Pi dan ini STB ya, set-top box ya, STB HG680P ya teman-teman. Nah, kita cek IP-nya lagi ya. Jadi caranya sebenarnya nggak susah ya, simple. Jadi kalian tinggal install WireGuard kalian bisa menggunakan jasa VPS ya, bisa server VPS, atau bisa juga menggunakan hardware kalian sendiri ya. Kenapa saya pakai VPS untuk menginstal WireGuard? Karena di VPS ini, di Rakner ini kita sudah mendapatkan satu IP publik ya. Jadi IP-nya nggak berubah-berubah ya, IP-nya nggak berubah, jadi memudahkan untuk kita melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau menggunakan server kalian sendiri, hardware kalian sendiri, kalian harus menggunakan jasa Dynamic DNS ya. Nanti ya, tapi itu nanti ya saya tunjukkan caranya. Oke, nah ini ini ya WireGuard. Nah, sekarang kita akan install, untuk saya koneksikan komputer saya ini ke VPN server yang sudah kita buat di Rakner tadi ya. Nah, kita tinggal install software WireGuard untuk Windows ya. Ini sekarang sedang proses download dan nanti proses instalasinya. Jadi kita tunggu beberapa saat ya untuk proses instalasinya. Nah, caranya bagaimana untuk mengoneksikannya? Jadi kita buat username baru ya di sini ya. Buat klien baru di WireGuard ya. Ya seperti ini. Nah, kalian ikutin aja perintahnya. Kita klik add new client ya, add new client yang nomor 1, kita klik angka 1. Oke. Ini sambil proses instalasi WireGuard untuk PC-nya berjalan ya, kita tunggu. Nah, ini name-nya saya kasih nama PC, terus DNS-nya saya pilih yang ini aja ya, OpenDNS juga yang 4. OpenDNS. Nah, ini proses instalasi WireGuard-nya sudah sedang berlangsung. Nah, ini akan muncul QR code juga ya, seperti ini. Nah, untuk koneksi ke PC itu kita bisa ambil filenya itu yang posisinya di root PC config ya. Ya, nah untuk mengambil filenya ini caranya kita pakai WinSCP ya. Saya pakai WinSCP untuk connect ke server PS ya, VPN-nya kita ya, teman-teman ya. Saya pakai WinSCP, cara paling gampang ya pakai WinSCP ya, teman-teman. Oke, kita tunggu bentar. Ya, ini proses instalasi WireGuard untuk PC-nya bentar lagi selesai ya. Oke. Nah, nanti
filenya kita impor ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, kita klik pilih SCP ya, SCP, terus kita masukkan IP dari VPS server kita atau VPN server kita di sini. Ini IP-nya kita copy, kita masukkan ke bin SCP. Ini caranya gampang ya, nggak susah, kalian bisa ikutin cara ini. Ya, kita login. Ya, ini sedang proses, terus kita masukkan usernya root. Passwordnya sesuai yang dikasih dari VPN ya, VPS server kita. Ya, kita connect. Jadi kalian bebas ya, bisa menggunakan jasa VPS server lainnya, nggak harus pakai Ragnert ya, bisa pakai yang lain. Ya, ini kita copy yang pc.conv ini ya, kita copy, kita download ya, kita download ke PC kita download terus kita pilih tempat penyimpanannya, saya taruh di desktop ya di sini. Oke. Nah ini sudah tersimpan ya, pc.conv ini di desktop. Terus kita buka WireGuard ya, import tunnel from ini, terus kita cari di desktop. Nah, kita pilih yang pc.conv ini, kita open. Nah, di sini udah masuk ya file konfigurasinya untuk WireGuard-nya, terus kita klik aktif di sini ya. Gampang, kita tinggal aktifkan aja, klik aktif. Ya. Nah, ini dapat lihat nih ya. Ini sekarang komputer saya ini sudah terkoneksi ke VPN server yang kita buat tadi ya. Ya, dapat lihat IP-nya ya. Sudah berubah ya. Jadi bukan IP Indonesia lagi, tapi udah IP Amerika ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Caranya gampang ya. Nah, sekarang kita buka wire.net ya. Wire.net IP-nya sudah berubah juga ya, 107 ini ya. IP Amerika ya, teman-teman dapat lihat di sini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi saya rasa hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.